3 Ronde 5 akan menampilkan simulasi sidang perkara, pengujian pasal 10 dan pasal 114 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Wina Ginting sebagai panitera peneliti. Saya Jonathan Jabdani Sanipar sebagai hakim ketua. Saya Jamalul Bintang Santosa sebagai hakim anggota 1. Saya Sofia Ayu Mufena sebagai hakim anggota 2. Saya Carlos Stefani Mandela sebagai hakim anggota 3. Saya Fulia Zara Firdausi sebagai hakim anggota 4. Saya Muhammad Rizky Medianto sebagai hakim anggota 5. Saya Silvina Viola Sabina sebagai hakim anggota 6. Saya Nadira Stanapania sebagai kuasa hukum pemohon 1. Saya Widya Dwi Wahyudya sebagai kuasa hukum pemohon 2. Saya Nurila Dintriati sebagai pemerintah. Saya Dina Fatima Trizadi sebagai ahli pemohon 1 dan saksi pemohon 1. Saya Rahma Alia sebagai ahli pemohon 2 dan juga saksi pemohon 3. Saya Latifah Ayu Mustari sebagai ahli presiden. Saya Sofita Pratama sebagai DPR 1 dan saksi pemohon 2. Saya Siska Mustika Tiara sebagai DPR 2 dan saksi pemohon 4. Saya Muhammad Citra Nugroho sebagai Presiden. Saya September Kari sebagai petugas sidang. Bentar. Kita potret dulu ya. Aku dipotret ke ya. Robi tak foto dulu. Gini ya. Oke, kalau sekali. Yes. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Tapi rezeki kami ora makan tuh. Kalau pada saat bulan kayak gini tuh saya lupa ngabsen kayak gini kan bukan Oh iya, makanya. kayak hubungan kayak gini maksudnya ya sidang kayak lupa nggak sikap Jadi menjiwai ibu. Oh iya. hak cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek di dunia paling luas karena mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Perkembangan ekonomi kreatif yang menjadi salah satu andalan Indonesia mengharuskan adanya pembaharuan undang-undang hak cipta, mengingat hak cipta menjadi basis terpenting dari ekonomi kreatif nasional. Di era modern, telah muncul berbagai macam platform layanan digital seperti aplikasi berbagi, platform video pendek, dan layanan host video pendek. Platform musik digital contohnya seperti hadirnya Spotify, Apple Music, maupun platform media sosial seperti TikTok, YouTube, Instagram, yang juga menyajikan lagu di dalam kontennya. Umumnya, hak cipta lagu terbagi menjadi 3 bagian, yaitu hak mendapatkan royalti dari produksi lagu pada beberapa media, hak mendapatkan royalti dari pertunjukan yang memainkan lagu tertentu, serta hak mendapatkan royalti apabila lagu dipakai dalam film, iklan, maupun video. PT Aquarius Pustaka Musik dan PT Aquarius Musik Indo yang label rekaman yang berdiri sejak tahun 1969, termasuk ke dalam perusahaan rekaman terbesar kedua di Indonesia. Contohnya saja seperti Melly Guslo yang merupakan seorang musisi dan pencipta lagu terkenal asal Jawa Barat, Bandung. Melly Guslo dan suaminya telah banyak menciptakan lagu-lagu yang terkenal seperti pada album solonya yang pertama bertajuk Melly Self-Titled yang berhasil masuk ke dalam 150 album Indonesia terbaik versi majalah Rolling Stone Indonesia. Sebagai seorang musisi yang menciptakan dan menghasilkan lagu, maka Melly Guslo memiliki hak atas lagu-lagu yang dihasilkan oleh dirinya. PT Aquarius Pustaka Musik dan PT Aquarius Musik Indo bersama dengan Melly Guslo melakukan permohonan uji material atas Undang-Undang Hak Cipta dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 kepada Mahkamah Konstitusi. Permohonan ini dilakukan karena Melly Guslo dan PT Aquarius Pustaka Musik beserta PT Aquarius Musik Indo, selanjutnya disebut sebagai para pemohon, merasa dirugikan hak konstitusionalnya. Selain itu, hak asasi para pemohon juga merasa dirugikan karena seharusnya hak asasi itu memberikan landasan yang kuat
bagi pengakuan akan karya intelektualitas dalam bidang seni, di mana hasil karya seni memberikan hak bagi penciptanya untuk dapat memanfaatkannya dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Salah satunya mendapat royalti yang seharusnya diterima pemegang hak cipta dan pemilik hak terkait yang pada kenyataannya tidak ada dan justru dilanggar atau dihilangkan namanya. Karena adanya kerugian yang dirasakan oleh para pemohon, maka para pemohon mengajukan permohonan pengujian material pasal 10 dan pasal 114 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kedua pasal tersebut saling bertentangan secara konstitusional sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat. Mengingat materi muatan dalam kedua pasal tersebut tidak lagi dapat menjadi perlindungan hak konstitusional para pemohon sebagai akibat munculnya kemajuan dan kecanggihan teknologi informasi yang memberikan dampak yang sangat berarti bagi perlindungan hak cipta dan hak terkait yang dimiliki oleh para pemohon, maka PT Aquarius Pustaka Musik dan PT Aquarius Musik Indo bersama dengan Debuso mengajukan judicial review kepada Mahkamah Konstitusi dengan harapan dapat melakukan ujian material kembali atas hak cipta yang tercantum dalam pasal 10 dan pasal 114 Undang-Undang Hak Cipta yang akan berdampak terhadap asas kepastian hukum bagi para pemohon. Selamat menyaksikan. Saya akan membacakan tata tertib persidangan. Tata tertib persidangan. 1. Menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan dan mematuhi perintah hakim kedua masing-masing. 2. Selama sidang berlangsung, hadirin harus duduk dengan sopan dan tertib di tempat masing-masing. 3. Dilarang membawa senjata tajam, senjata api, atau benda lain yang membahayakan keamanan kecuali selisih pihak yang berwenang. 4. Dilarang membawa anak di bawah umur 12 tahun kecuali atas kehendak majelis hakim. 5. Pengambilan dokumentasi harus memperoleh terlebih dahulu kepada ketua majelis. 6. Siapapun yang melanggar tata tertib yang telah ditegur tapi masih melakukannya akan dikeluarkan dari ruang persidangan. Para pihak dipersilakan memasuki ruang persidangan. Hakim akan memasuki ruang persidangan. Para pihak dimohon berdiri. Para pihak dipersilakan duduk kembali. Yang perkara nomor 84/PU/21/2023 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Ini hadir dari kuasa pemohon. Dipersilakan untuk mengenalkan dirinya. Terima kasih Yang Mulia. Yang hadir adalah kuasa hukum dari prinsipal kami. Saya sendiri adalah Dr. Nadia Stanatanya SKMH beserta rekan saya, Dr. Lydia Triwahidin SSR. Demikian Yang Mulia. Terima kasih. Baik, yang perlu saya sampaikan, di sini ada dua agenda. Pada kesempatan kali ini nanti yang pertama sampaikan pokok-pokok permohonan dalam bentuk dibacakan nanti secara keseluruhan. Kemudian nanti agenda kedua adalah nasihat dari hakim panel. Dipersilakan dalam bentuk pokok-pokoknya disampaikan. Baik, terima kasih Yang Mulia.
Kami di sini akan menyampaikan pokok perbaikan atas perpaduan. Bagi yang pertama mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadili uji materi atas undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, pasal 10 ayat 1 huruf A Undang-Undang MK, pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan pasal 1 angka 3 Junto, pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 2 tahun 2021, bahwa yang diujikan saat ini adalah pasal 10 dan 114 Undang-Undang Hak Cipta terhadap pasal 1 ayat 3, pasal 28D ayat 1, pasal 28I ayat 4 dan 5 Undang-Undang Dasar 1945. Bagian kedua legal standing pemohon 1 PT Aquarius Pustaka Musik selaku pemegang hak cipta. Kemudian pemohon 2 PT Aquarius Musik Indo suatu persero terbatas sebagai perusahaan label atau dalam hal ini adalah produser fonogram pemegang hak terkait. Kemudian Melly Guslo seorang pencipta dan pelaku pertunjukan dalam hal ini artis. Pihak pemohon 1 dan pemohon 2 merupakan badan hukum, sedangkan pihak 3 merupakan pribadi perorangan sehingga memenuhi kualifikasi. Setelah dilihat dari Undang-Undang Hak Cipta belum sepenuhnya mengatur tentang hal tersebut, sehingga kita melihat ada ketentuan pasal 10 dan 114 yang memang kita anggap sebagai safe harbor yang memberikan larangan bagi tempat perdagangan untuk membiarkan penayangan ataupun pengadaan pelanggaran hak cipta. Di dalam pasal 10 dan 114 ini memang terkesan masih terlalu sempit dan belum bisa mengakomodir fakta atau fenomena yang terjadi. Dalam konteks demikian, kami melihat ketentuan pasal 10 dan 114 masih terlalu sempit sehingga tidak mengakomodir perkembangan yang terjadi saat ini. Kami memandang ada kerugian konstitusionalitas khususnya pasal 28 ayat 1 angka jaminan kepastian hukum yang adil. Namun, jika didasarkan pada fakta konkret yang kita alami, Undang-Undang Hak Cipta yang baru ini sepertinya belum mampu untuk mengakomodir kerugian hak cipta yang diderita oleh para klien kami. Karena hanya mengkhususkan kepada pengelola pusat perdagangan tanpa melihat media sosial yang sekarang menjamur, tentunya akan bersinggungan dengan pelanggaran hak cipta. Pasal 10 dan 114 ini sebetulnya perwujudan nyata dari konsepsi yang berlaku pada waktu itu dan sampai sekarang juga masih berlaku, tetapi ada modifikasinya. Penguatan dan pembuatan video di media sosial itu dianggap tidak bertentangan dengan hak cipta sepanjang tidak ada keberatan dari pemegang hak cipta. Setelah ada keberatan baru diturunkan dan setelah itu tidak ada tanggung jawabnya bagi pengelola. Padahal konten yang jumlah merupakan pelanggaran hak cipta itu sudah bergunung-gunung atau bahkan mungkin sudah di-repost, disebarluaskan dan bahkan mungkin sudah berpindah dari suatu media platform ke media platform yang lain. Kondisi ini tentunya sangat merugikan klien kami. Berdasarkan riset yang kami lakukan, telah terjadi perubahan pola pikir yang sebelumnya si baper itu lebih menekankan kepada sikap pasif dari si penyedia platform. Sekarang di Uni Eropa sebagai contoh itu sudah bergeser penjajahan. Platform harus bersikap aktif untuk meminta persetujuan dari pemegang hak cipta atau pemilik hak cipta agar tidak terjadi pelanggaran hak cipta. Kalau mereka tidak memiliki izin, dalam konteks ini kami tentunya berharap pasal 10 dan 114 itu bisa didefinisi ulang dengan mencakup atau meliputi termasuk pengelolaan digital berbasis UGC. Kami mohon kesepakatan para pemohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. 1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan pasal 10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang negara bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang tidak mempunyai kekuatan hukum, mengikat sepanjang tidak dimaknai pengelola tempat perdagangan atau platform layanan digital berbasis user general content, dilarang membiarkan penjualan penayangan dan atau pengadaan barang hasil pelanggaran hak cipta dan hak terkait di tempat perdagangan dan atau layanan digital yang dikelolanya. 3. Menyatakan pasal 114 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang tidak mempunyai kekuatan hukum, mengikat sepanjang tidak dimaknai setiap orang yang mengelola tempat perdagangan dan atau platform layanan digital yang berbasis user general content atau UGC dalam segala bentuknya yang sepatutnya mengetahui, membiarkan penjualan penayangan dan atau pengadaan barang hasil pelanggaran hak cipta dan hak terkait di tempat perdagangan dan atau layanan digital yang dikelolanya. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan atau denda paling banyak 4 miliar rupiah. 4. Memerintahkan pembuatan putusan Mahkamah Konstitusi ini dalam Berita Negara Republik Indonesia atau apabila Majelis Hakim Konstitusi yang mulia berkenan perlu dan layak maka kami memohonkan agar perkara OPO dapat diputuskan seadil-adilnya. Demikian yang mulia. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Nanda. Sebelum saya serahkan ke Bu Sofia dan Bu Karolin, saya akan mengecek dulu sebentar. Yang pertama, PT Aquarius sudah ada surat kuasa, sudah ada tanda tangan di sini direktur utamanya betul Bu Rita Marlina. Betul. Kemudian
surat konstruksi hidup Pak Budi Aryadi juga sudah ditandatangani juga ya. Sudah yang mulia. Kemudian Bu Meli juga sudah ada surat kuasa sudah ditandatangani juga ya. Mohon maaf yang mulia, ini untuk Ibu Meli itu sebenarnya sudah Meli itu langsung yang mulia. Jadi nanti kami akan perbaiki. Ya nanti diperbaiki. Jadi yang di KTP itu masih nama aslinya. Jadi di sini masih tetap ada Meli Guslo ya, tidak tetap dengan KTP-nya. Kemudian nanti disesuaikan, tapi memang senyatanya yang namanya Meli Guslo itu Bu Meliana itu. Aslinya dulu Meliana yang mulia, sekarang sudah ditetapkan Ya nanti Meliana. dilantarkan supaya jelas. Baik yang mulia. Baik, sekarang nasihat dari para hakim dari Bu Sofia silakan. Terima kasih yang mulia Dr. Damar. Dari pemohon ini yang hadir bentar dari kuasa hukumnya ya. Dan saya juga ingat dari kuasa hukumnya ini seringkali beracara di MK. Jadi terkait sistematika serta formatnya, baik dari identitas maupun sampai petitum, di sini sudah diurai jelas. Hal yang perlu saya tekankan ada di hak konstitusional yang diberikan itu mungkin nanti bisa lebih dipertajam lagi. Di sini sudah diuraikan cukup banyak, tetapi uraian mengenai spesifik norma yang dijadikan dasar pengujiannya itu justru sangat sedikit sekali. Jadi bisa diperbanyak pada hal yang diatur di putusan-putusan mahkamah atau perkembangan negara lain. Ini kan menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Jadi norma yang dimohonkan ini pengujian pasal 10 dan juga pasal 114 Undang-Undang Hak Cipta. Itu harusnya dibandingkan dengan dasar pengujiannya apa yang disebut dengan batu uji. Ini masih kurang sekali, nanti mungkin bisa ditambahkan. Sebenarnya ada banyak narasi yang menarik yang menunjukkan adanya persoalan. Tetapi ketika persoalan ini diuji, dasar pengujiannya ini masih kurang. Norma yang diuji ini terkait tentang hak cipta. Namun perlindungan terhadap hak ciptanya di sini belum dimunculkan. Mungkin nanti bisa ditambah di pasal 28C ayat 1 yang mengatur terkait perlindungan hak untuk pengembangan diri serta manfaat dari seni dan juga budaya. Kalau diikuti dari alur pemikiran pemohon, contoh kasus yang terjadi di luar negeri yang disajikan memang banyak diuraikan sehingga menarik dibaca sepintas. Dikatakan memang ini ada persoalan, tapi ketika persoalannya ini dihadapkan dengan dasar pengujiannya, di sini kurang muncul. Karena apakah kebijakan yang diinginkan pemohon di sini, apakah harus diatur dalam level undang-undang sehingga revisi atau pemaknaannya? Ini yang penting, karena kalau yang dilihat dari yang disampaikan di sini, apa yang disebutkan masalah-masalah ini, apakah harus diatur di level peraturan pemerintah atau di peraturan yang lebih rendah? Itu saja kecermatan dari permohonan ini. Saya kira itu hal yang ingin saya tekankan dari sisi isinya. Nanti bisa dipertajam, mungkin nanti diletakkan di bagian permohonan yang sudah dicatat oleh kuasa hukumnya. Demikian yang mulia Ketua Majelis Hakim, saya kembalikan. Baik, terima kasih Bu Sofia dari Bu Karoli. Baik, terima kasih yang mulia Dr. Damar dan juga Dr. Sofia. Saya tadi dengarnya agak kurang jelas. Maksudnya pemohon 3 itu memberi kuasa juga, berarti ketiga pemohon merupakan pemberi kuasa ya? Betul ya? Baik, seingat saya Ibu Nanda itu sudah sering beracara di MK. Jadi tidak perlu lagi saya beri masukan, tinggal persoalan yang ada di dalam petitum. Kalau saya cermati ini kan ingin diinsert terkait adanya dengan platform layanan digital berbasis user generate content dalam segala bentuk, yang kemudian juga sanksi dendanya yang diperberat dari 100 juta menjadi 4 miliar ya? Betul ya mulia? Dan ada sanksi pidana yang mulia, mohon maaf, pidana dalam artian hukuman penjara. Sebelumnya memang belum ada yang mulia, karena kami memandang bahwa sebelumnya telah terjadi penggandaan atau tanpa izin pelayanan video yang tidak seizin dari pemegang hak cipta yang mulia. Demikian. Baik, terkait permohonan ini di halaman 48 dan 49 ada 7 putusan MK yang diangkat. Namun cermati lebih lanjut mengenai penambahan denda atau sanksi. Apakah pernah ada putusan MK terkait hal itu? Sebelumnya ada penambahan sanksi mengenai perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK, tetapi untuk penambahan sanksi perlu ditelusuri apakah ada putusan MK yang relevan, termasuk soal kebijakan hukum terbuka atau open legal policy. Coba cari juga risalah atau memory future terkait dengan pasal 10 dan pasal 114. Apakah sebelumnya dianggap tidak bermasalah, namun dalam praktik justru bermasalah, terutama bagi para pemohon. Dan analisis juga perbandingan dengan model di Jerman. Apakah ada aspek yang diakui di Jerman namun belum diakui di Indonesia? Ini akan membantu memperkuat argumentasi, mengingat perkembangan teknologi seperti YouTube dan TikTok yang memberikan nilai ekonomis yang belum terbayangkan sebelumnya. Selain itu, pastikan juga alasan-alasan deposita mencakup aspek filosofis, sosiologis, yuridis, serta perbandingan dengan negara lain agar argumentasinya menjadi lebih kuat. Dan untuk menghindari lebis et idem, perhatikan pasal 60 dan 78 yang memiliki alasan dan batu uji berbeda. Pastikan pula bahwa petitum pemohon sudah jelas apakah ini menyatakan pasal 10 dan pasal 114 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 atau hanya memberikan penafsiran baru. Ini penting untuk menghindari akibat fatal dalam permohonan. Dan jangan lupa juga lampirkan KTP
KTP pemohon 1 dan 2. Tidak ada yang mulia untuk KTP pemohon 1 dan 2 cukup sempit, nanti akan kami perbaiki juga daftarnya ya mulia. Oke, baik. Daftar tersebut akan diperkuat dengan elaborasi pasal yang menunjukkan pihak yang berhak mewakili perusahaan. Mengingat jabatan pemohon 1 sebagai direktur utama dan pemohon 2 sebagai direktur. Jika hanya direktur maka tidak masalah. Namun bila ada direktur utama, hal ini perlu diperjelas. Sekian mungkin dari saya kembalikan ke Yang Mulia Ketua Majelis Persidangan. Baik, terima kasih Ibu Karoli. Yang terakhir saya ya, nanti yang pertama, nanti Anda memperkuat batu uji atau warisan batu dalamnya. Kemudian yang kedua, memohon memperkuat penjelasan permohonan legal standingnya. Dan yang ketiga mengenai positanya, alasan permohonan dan ketika mengenai perhitungannya tadi selain yang secara normal Bu Karoli mengingatkan. Dari Ibu Sofia ada tambahan? Ibu Karoli? Baik. Kalau begitu kita sudah selesai. Sebelum saya akhiri, maka perlu saya sampaikan perbaikan permohonan itu 14 hari paling lambat 6 November 2023 pukul 4 WIB. Perbaikannya baik hard copy maupun soft copy sudah diserahkan di kepaniteraan. Sidang dengan perbaikan permohonan yang akan diadakan diselenggarakan setelah permohonannya masuk atau perbaikan permohonan ini masuk. Kalaupun sebelumnya sudah masuk ya persidangan bisa dipercepat. Ada yang mau disampaikan lagi? Dari kami cukup ya mulia. Dari kuasa hukum pemohon butuh berapa lama untuk menyiapkan perbaikan permohonan? Kami membutuhkan waktu 7 hari untuk menyiapkan perbaikan permohonan. Baik, sidang akan dilakukan dalam waktu 7 hari depan. Panitera untuk 7 hari depan tanggal berapa? Tanggal 30 Oktober 2023 ya mulia. Baik, sidang ditunda dan dilanjutkan tanggal 30 Oktober 2023 pukul 10 WIB dengan agenda sidang perbaikan permohonan. Dengan ini sidang selesai dan ditutup. Sidang perkara nomor 84 garing PU 21 garing 2023 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Hadir kuasa hukum dari Prinsipal NW Info yang dipimpin Ibu Dr. Naga. Mahkamah telah melakukan perbaikan permohonan pada kesempatan sidang kali ini. Kedua kali ini silakan sampaikan pokok-pokok perbaikan permohonan. Siapa yang akan menyampaikan, silakan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Kami akan menyampaikan pokok perbaikan atas permohonan kami. Yang pertama, kami telah mengubah atau mencantumkan bunyi pasal anggaran dasar yang menyebutkan bahwa direktur berwenang mewakili PT Aquarius Musikindo sepanjang direktur utama berhalangan. Dan hal itu tidak perlu dibuktikan pada pihak ketiga. Kemudian bagian kewenangan MK, kami juga menambahkan 2 uraian terkait dengan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi sebagai pelindung konstitusi dan sebagai special interpreter of constitution. Kemudian dalam bagian legal standing, kami menambahkan uraian terkait dengan hak konstitusionalitas dari para pemohon untuk meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Sebagaimana diatur dan ditentukan dalam pasal 28 C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian, kami juga memasukkan arahan dan petunjuk tentang pasal 28 C ayat 1. Kemudian, kami memasukkan mengenai proses diskus dalam rapat DPR RI mengenai ketentuan pasal 10 dan 114. Kami perlu menyampaikan pendapat anggota DPR RI yang menyebutkan pelanggaran HAKI pada konteks sesungguhnya. Artinya, media real seperti kaset, CD, DVD sebenarnya tidak seberapa dibandingkan dengan pemerkosaan HAKI yang ada di dunia maya. Justru ini yang kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah. Ini berdasarkan pandangan dari Bapak Tarto dari fraksi Golkar. Kemudian juga, kami memasukkan tambahan terkait masukan dari Yang Mulia mengenai pandangan Persafini bahwa hukum itu bersifat statis yang tentunya perlu menyesuaikan perkembangan zaman yang terjadi yang selalu dinamis. Dan kami melihat bahwa dalam proses itu, maka proses yang cukup lama dan bahkan belum tentu kapan itu akan terjadi, sehingga dalam waktu dekat dalam kondisi yang sangat urgent dan mendesak seperti ini, proses legislasi bukanlah menjadi pilihan terbaik bagi kami. Kami berharap dengan adanya pemikiran pandangan mengenai hukum yang progresif dan juga ahli yang berpandangan bahwa rumusan waktu undang-undang akan selalu tertinggal dan perlu didefinisi. Maka kami mengambil langkah melalui judicial review MK dan itu juga sebagai perbandingan. Ketika Uni Eropa sudah mengubah pola pikir safe harbor, setelah 2 tahun dilakukannya di terkait itu, masih ada 11 negara anggota yang belum berhasil membuat aturan internasionalnya. Untuk petitum kami tetap, demikian yang mulia perbaikan yang telah kami ajukan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Nanda. Kami sudah menerima perbaikan permohonannya secara tertulis dan kemudian tadi juga sudah disampaikan secara lisan. Untuk petitum tetap ya? Tetap yang mulia. Untuk petitum ini saudara dalam permohonan, alasan permohonan ada yang untuk memperkuat bahwa selama ini mereka tidak akan bermain-main dengan pemidanaan dan surat tidak. Ada? Ada yang mulia, kami masukkan. Kami melihat dari pandangan pemerintah sendiri. Pada waktu itu dia menyebutkan bahwa jika pelaku pengelola platform itu diperingatkan tetapi tidak ada melaksanakan, maka sebelumnya kalau di Amerika itu bisa dikenai dengan pidana kriminal yang mulia. Kami
sudah sampaikan dan juga kami ikuti beberapa pandangan ahli yang bersifat dan berpikir progresif yang mulia. Halaman berapa ini saudara? Untuk yang kesimpulan di halaman 65 yang mulia, 56 tapi ini agak pendek. Kemudian yang di progresif itu Ya karena masalah kriminalisasi nuclear dengan hukuman itu enggak berada dari situ. betul yang mulia. Jadi kami mengutip dari bunyi putusan. Berarti ini kan berkaitan dengan pasal 10. Mestinya pasal 114-nya juga harus bergeser juga, betul kan? Betul yang mulia. Dari putusan ada Cukup yang mulia. Bukan Cukup yang mulia. Bunda dan para kuasa hukum sudah kita terima. Ini nanti akan kita laporkan ke rapat pusat hakim. Tidak lanjutnya mengenai perkara ini bagaimana nanti diputus oleh persidangan hakim. Apakah akan diteruskan dalam sidang pleno atau kita berdasarkan 54 bisa langsung memutuskan atau bisa menolak. Tapi itu semua tergantung pada kita tujuan hakim. Jadi ditunggu kabarnya dari pemerintahan sebagaimana Bunda sudah beracara di sini, sehingga saudara nanti bisa menyampaikan pada prinsipal apa yang akan dilakukan berikutnya. Kalau misalnya nanti diputuskan untuk di pleno, ya tentunya saudara harus menyiapkan saksi dan ahli setelah kita putuskan untuk pleno. Tapi kalau misalnya di pleno kita bisa sesuai dengan pasal 54. Baik, saudara mengajukan bukti P1 sampai dengan P13, betul? Betul yang mulia. Baik, sudah diverifikasi dan divalidasi disahkan P1 sampai dengan P13. Ada yang ingin disampaikan lagi? Terima kasih yang mulia. Jika diperkenankan kami ingin menyampaikan sesuatu Baik, apa yang ingin disampaikan? mengenai pernyataan keprihatinan dari musisi seluruh Indonesia ya mulia. Ya, langsung disampaikan secara tertulis saja, tidak perlu dibacakan secara keseluruhan di sini. Izin yang mulia, berarti nanti kami langsung berikan di kepaniteraan. Ya, silakan kalau mau disampaikan nanti di depan saja. Baik, kalau sudah cukup, terima kasih atas permoholannya. Ada tinggal kelanjutan dari yang diputus oleh rapat pusat hakim. Cukup ya? Cukup ya mulia. Jika ada tambahan, sedang akan dilanjutkan dalam waktu dari depan. Panitera sudah di depan tanggal berapa? Tanggal 6 November 2023 ya mulia. Baik, sidang ditunda dan dilanjutkan tanggal 6 November 2023 pukul 11 WIB untuk mendengarkan keterangan DPR dan Presiden. Dengan ini sidang selesai dan ditutup. Hakim akan meninggalkan ruang sidang. Para pihak mohon berdiri. Para pihak dipersilakan duduk kembali. Para pihak dipersilakan untuk memasuki ruang persidangan. Hakim akan memasuki ruang persidangan. Para pihak dimohon berdiri. Para pihak dipersilakan duduk kembali. Sidang perkara nomor 84 garing PU 21 garing 2023 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Agenda sidang pada siang hari ini adalah untuk mendengar keterangan DPR dan pemerintah. Sebelum perwakilan DPR memberikan keterangan, bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya persilakan. Baik yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, mewakili DPR Republik Indonesia, perkenalkan saya Sofia Pratama Esa, lalu bersama dengan rekan saya Siska Mustikatya SIMU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Lagi Indriati, mewakili pemerintah. Demikian yang mulia. Izin membacakan keterangan terkait perkara akuo.
sebagai penyelenggara sistem elektronik milik private UCC dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 junto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE serta diatur lebih lanjut dalam Permen Kominfo Nomor 5 Tahun 2020 dan perubahan Permen Kominfo Nomor 10 Tahun 2021. Sekian keterangan yang dapat saya sampaikan, selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Bisa dilanjutkan Ibu Siska untuk memberikan keterangannya. Terima kasih Yang Mulia. Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang saya hormati, di sini saya akan melanjutkan keterangan DPR RI terkait perkara aku. Dalam Undang-Undang ITE dan Permen Kominfo PSE Lingkup Privat telah dijelaskan definisi terkait PSE UDC, informasi elektronik dan dokumen elektronik. Berdasarkan pengaturan tersebut, PSE UDC memiliki kewajiban untuk memastikan sistem elektronik yang tidak memuat dan atau memfasilitasi konten yang dilarang. Selain itu, Surat Edaran Menkominfo Nomor 5 Tahun 2016 mengatur batasan dan tanggung jawab penyedia platform serta pelaku e-commerce berbasis UDC untuk memberikan perlindungan hukum kepada platform, merchant, dan konsumen. Pengaturan ini mengadopsi safe harbor policy yang bertujuan untuk memastikan platform digital mencegah pemuatan konten yang melanggar hak cipta dengan tanggung jawab untuk melakukan langkah preventif dalam melindungi hak pencipta. Kebijakan ini memberi batasan yang jelas terhadap tanggung jawab penyedia platform, di mana pelaku yang membuat kesalahan adalah pihak yang harus bertanggung jawab secara hukum, bukan platformnya. Selanjutnya, bahwa Undang-Undang Hak Cipta sebagai payung hukum perlindungan hak cipta dan atau hak terkait haruslah mengatur secara eksplisit bentuk perlindungan atas karya cipta lagu yang termuat dalam suatu konten yang ditayangkan, dipublikasikan dan disebarluaskan dalam suatu platform digital berbasis UDC, yaitu memasukkan pengaturan pemanfaatan teknologi pengaman sebagai menerapkan safe harbor policy terhadap perlindungan hak cipta atas karya cipta yang digunakan sebagai konten dalam platform digital. Pemahaman terhadap pasal 10 junto pasal 114 Undang-Undang Hak Cipta dapat menggunakan metode penafsiran hukum gramatikal dan teleologis. Dengan metode ini, frase tempat perdagangan dalam segala bentuknya dalam pasal tersebut dapat dimaknai mencakup transaksi jual beli offline maupun online sebagai bentuk antisipasi perkembangan tempat perdagangan di masa depan. Mengenai dalil pemohon untuk menambahkan norma hukum pidana berupa penjara atau denda pada pelanggaran hak cipta, Mahkamah Konstitusi dalam putusan sebelumnya menegaskan bahwa penambahan norma pidana adalah ranah pembentuk undang-undang atau open legal policy dan bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menentukannya. Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat semua pihak. Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang saya hormati, demikian keterangan DPR RI disampaikan untuk menjadi bahan pertimbangan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, memutus dan mengadili perkara aku, serta dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih. Hormat kami tim kuasa DPR Siska Mustika Tiara SHM nomor anggota 116 beserta rekan saya Sofi Cita Pratama SHRLM nomor anggota 114. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Sofi dan Bu Siska untuk keterangannya. Selanjutnya saya persilakan dari pemerintah. Baik, terima kasih Yang Mulia. Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, izinkan saya membacakan keterangan pemerintah atas perkara nomor 84/PU-21/2023 dengan perbaikan permohonan tanggal 30 Oktober 2023 sebagai berikut. Amarah Pami 1, permohonan para pemohon dianggap dibacakan. Izin Yang Mulia, saya langsung amarah Pami 3, keterangan pemerintah terhadap materi yang dimohonkan oleh para pemohon. Hak kekayaan intelektual bersifat
Baik, terima kasih perwakilan dari pemerintah. Ada yang ingin ditambahkan dari majelis hakim anggota? Izin menambahkan yang mulia. Silakan. Terima kasih yang mulia. Nanti juga mohon ditambahkan ya Bu Nurila terkait dengan naskah akademiknya terkait pembahasan pasal 10 khususnya. Karena kalau pasal 114 itu kan ikutan dari pasal 10 norma pelarangan itu. Kemudian ini kan ada rancangan PP. Nah, rancangan PP itu apakah dia PP yang berdiri sendiri sebetulnya? Atau kan memang PP dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan perkembangan kekinian dari adanya UDC ini? Ini tolong nanti kami bisa dijelaskan. Karena kalau dilihat dari norma pasal 10-nya kan sebetulnya sederhana sekali di sini dan tidak ada kaitannya. Kemudian untuk PP-nya itu memang karena ada perkembangan kekinian atau bagaimana? Cukup yang mulia, saya kembalikan. Terima kasih Dr. Sofia. Sepertinya tadi sudah jelas yang disampaikan oleh Bu Nurila. Selanjutnya pemerintah mengajukan bukti PK1 sampai dengan PK2 sudah diverifikasi dan dinyatakan sah. Untuk kuasa pemohon, apakah akan mengajukan saksi atau ahli? Terima kasih yang mulia. Kami berencana untuk mengajukan saksi sebanyak 2-4 orang, kemudian untuk ahlinya 2-3 orang. Maka kami mohon waktu yang mulia untuk mengajukan saksi dan ahlinya. Terima kasih. Untuk kuasa hukum pemohon, untuk berapa lama dalam menyiapkan saksi dan ahlinya? Kami membutuhkan waktu 7 hari yang mulia untuk menyiapkan saksi dan ahlinya. Apakah pihak termohon keberatan? Tidak yang mulia. Baik, sidang akan dilanjutkan dalam waktu 7 hari ke depan. Panitera untuk 7 hari ke depan tanggal berapa? Tanggal 13 November 2023 ya mulia. Baik, sidang ditunda dan dilanjutkan tanggal 13 November 2023 pukul 9 WIB dengan agenda mendengar keterangan saksi pemohon. Dengan ini sidang selesai dan ditutup. Sidang perkara nomor 84 garing PU strip 21 garing 2023 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Agenda sidang pada siang hari ini adalah untuk mendengar keterangan saksi dari pemohon. Diperkenankan untuk pemohon siapa yang hadir? Baik, terima kasih yang mulia. Yang hadir adalah kuasa hukum saya sendiri, Dr. Andreas Tanya SMK, serta rekan saya, Dr. Widya Bingkai SMK. Demikian. Baik, terima kasih. Kemudian dari pemerintah siapa yang hadir? Baik, terima kasih yang mulia. Dari pemerintah yang hadir saya sendiri, Dr. Lubirando SMK. Demikian, terima kasih yang mulia. Baik, terima kasih. Agenda sidang hari ini adalah untuk mendengarkan keterangan saksi dari pemohon. Yang hadir ada 4 orang, Ibu Renjana Naraswara, Ibu Mutiara Mawar, Ibu Malia Rahma, dan Ibu Tiarani Putri. Petugas sidang bisa dihadirkan saksi ke ruang sidang. Apakah semua saksi beragama Islam? Benar yang mulia. Baik. Sebelum saudara saksi memberikan keterangannya, saudara saksi harus disumpah terlebih dahulu. Apakah saudara bersedia? Bersedia yang mulia. Juru sumpah mohon dibantu. Hakim anggota 5 mohon dibantu untuk memandu sumpahnya. Baik, terima kasih yang mulia Ketua. Untuk saksi pemohon silakan posisi tangan lurus ke bawah dan ikuti lafal yang saya tunjukkan. Baik yang mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Terima kasih pada juru sumpah. Saya kembalikan kepada yang mulia Ketua. Baik, terima kasih hakim anggota 5. Saudara saksi bisa duduk belakang. Baik yang mulia. Kuasa hukum pemohon, siapa yang mau didengar terlebih dahulu? Terima kasih yang mulia. Yang pertama Ibu Renjana Naraswara, kemudian yang kedua Ibu Mutiara Mawar, dan kemudian yang ketiga Ibu Malia Rahma, dan yang terakhir itu Ibu Tiarani Putri. Baik, silakan untuk Ibu Renjana Naraswara bisa maju ke depan. Baik yang mulia. Benar dengan saudara Renjana Naraswara? Benar yang mulia. Apakah saudara mempunyai hubungan darah, benda atau pekerjaan dengan majelis hakim, panitera pengganti dan para pihak? Tidak yang mulia. Sebelum saudara saksi memberikan keterangannya, majelis hakim akan memeriksa identitas saudara terlebih dahulu. Baik.
Saya akan bertanya. Nama lengkap saudara? Angelina Suara. Tempat tanggal lahir? Semarang 4 April 1994. Pekerjaan saudara? Wartawan. Baik, saudara bisa ke podium untuk memberikan keterangan. Baik, Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Mulia Bapak dan Ibu Hakim Mahkamah Konstitusi yang terhormat, perkenalkan saya Angelina Naraswara, seorang wartawan dan juga seniman. Saya telah bekerja sebagai seorang jurnalis selama kurang lebih 45 tahun dan pernah menjabat sebagai pemimpin redaksi di berbagai media. Saat ini saya memimpin portal Fakta.id. Sebagai seniman, saya telah menulis skenario, novel, puisi maupun cerpen, serta menciptakan lagu yang berjudul Harta Berharga. Karya-karya saya yang diharapkan menjadi sumber penghasilan saya di hari tua nanti, kini banyak dieksploitasi tanpa izin di platform digital. Berbeda sekali dengan mekanisme bukan cetak yang memiliki sistem ralat, hak jawab dan juga proses hukum. Pada platform digital ini hanya memberikan sanksi berupa penghapusan konten tanpa adanya tanggung jawab lebih lanjut, meskipun karya tersebut sudah tersebar luas. Kondisi ini tentu sangat merugikan saya sebagai seorang pencipta sekaligus korban eksploitasi karya tanpa izin, di mana mungkin lagu-lagu saya hanya dianggap sebagai hiburan. Tetapi bagaimana jika yang dieksploitasi itu merupakan lagu-lagu nasional? Apakah sanksinya hanya berupa penghapusan dan juga takedown, lalu perkara dianggap selesai? Dan bagaimana jika lagu-lagu nasional tersebut digunakan untuk mempromosikan hal-hal yang tidak pantas atau bahkan ideologi terlarang di Indonesia? Di sini, saya berharap kesaksian saya dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Yang Mulia dalam memutuskan perkara, dan juga saya berharap kesaksian saya dapat mewakili rekan-rekan yang mengalami nasib serupa dengan saya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Saudara saksi bisa duduk depan. Baik, Yang Mulia. Dari kuasa hukum pemohon, apakah ada pertanyaan untuk saksi? Tidak, Yang Mulia. Baik, dari majelis hakim anggota, apakah ada pertanyaan? Saya yang mulia. Silakan. Sebelumnya terima kasih kepada ketua dan saksi, terima kasih juga karena telah berbagi pengalaman manajer latar belakang platform digital dan manajer profesi saudara. Saya ingin bertanya beberapa hal. Pertama, apa yang saudara harapkan dari kami dari perusahaan ini? Bisa dijelaskan secara jelas? Apakah agar tujuannya platform digital ini ditutup atau ada hal lain terkait norma? Saya juga merasa bahwa harapan saudara tampak bercampur dengan apa yang saudara sampaikan. Demikian, saudara bukanlah pihak yang merasa paling dirugikan secara langsung. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, sebagai pihak yang merasa dirugikan secara langsung, apa yang saudara telah lakukan terhadap pemerintah? Adakah upaya-upaya konkret yang seperti norma, ataukah ada hal-hal lain terkait uji-uji norma yang diuji secara relevan, secara konstitusional atau tidak? Saya mohon agar saksi bisa menjawab pertanyaan ini secara jelas. Terima kasih yang mulia. Saudara saksi bisa langsung menjawab. Baik, terima kasih ya. Saya menjawab pertanyaan dari Hakim Anggota mengenai harapan saya kepada pemerintah. Tentu saya mengharapkan adanya perbaikan undang-undang dan juga kebijakan terkait perlindungan hak cipta, di mana saya sebagai seorang jurnalis selalu menyuarakan ini baik melalui media sosial maupun media cetak. Adapun upaya konkret yang telah saya lakukan yang mulia, saya telah menyerahkan proses hukum ini kepada kuasa hukum dan juga publisher saya, di mana selama kurang lebih 2 bulan terakhir ini kami telah berdiskusi mengenai langkah-langkah hukum apa yang dapat saya ambil sebagai hak dari seorang pencipta. Ya, paling tidak mengenai izin penggunaan karya lah. Saya kira itu sih. Terima kasih. Baik, dari majelis hakim apakah ada pertanyaan lagi? Cukup yang mulia. Cukup ya, Bu ya. Oke, Yang Mulia. Baik, terima kasih atas keterangan saudara. Untuk berkas identitas saudara bisa diambil di kepanitiaan setelah sidang selesai. Silakan saudara meninggalkan ruang sidang. Baik, terima kasih. Selanjutnya saksi kedua bisa maju ke depan. Baik yang mulia. Benar dengan saudara Mutiara Mawar? Benar yang mulia. Apakah saudara mempunyai hubungan darah, semenda atau pekerjaan dengan majelis hakim, panitia pengganti dan para pihak? Tidak yang mulia. Sebelum saudara saksi memberikan keterangannya, majelis hakim akan memeriksa identitas saudara terlebih dahulu. Saya akan bertanya, nama lengkap saudara? Mutiara
Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Saya Mutiara Mawar, seorang musisi, pencipta lagu sekaligus pengaransemen musik yang telah berada di industri ini selama kurang lebih 30 tahun. Saya sendiri juga telah menciptakan beberapa lagu untuk para artis seperti Chrisye, Usaha Naya, Memes, dan lain sebagainya, di mana pada saat itu penjualan lagu-lagu tersebut ini masih dalam bentuk CD. Dan dari penjualan CD tersebut saya juga memperoleh manfaat royalti, sehingga saya juga turut melakukan pembayaran pajak dari royalti tersebut. Namun dengan berakhirnya era CD ini, para pencipta lagu termasuk saya sendiri ini lebih bergantung pada platform digital yang sayangnya belum bisa memberikan manfaat, terlebih jika tidak melakukan kerjasama dengan publisher seperti Apores Pustaka Musik. Dari Apores Pustaka Musik sendiri, saya menerima laporan bahwa saya ini mendapatkan royalti dari lagu-lagu saya yang telah diunggah melalui platform digital yang bekerja sama seperti YouTube, di mana royalti tersebut ini ditentukan berdasarkan jumlah viewers yang pada pandangan saya ini viewers sama halnya dengan penggandaan atau kebanyakan pada saat penjualan CD. Meskipun royalti tersebut ini jumlahnya masih tidak sebanyak dari hasil penjualan CD. Namun di sini yang saya sayangkan, ternyata masih banyak platform lain yang tidak bekerja sama tetapi tetap mengunggah lagu-lagu saya tanpa sepengetahuan saya. Misalnya yaitu Likee, di mana lagu saya yang berjudul Tak Ada Logika ini diunggah dan digunakan oleh para penggunanya tanpa sepengetahuan saya. Dan dari pihak Apores Pustaka Musik sendiri telah memberikan peringatan, namun hal tersebut masih terus terjadi berulang kali dan kemungkinan lagu-lagu saya yang lain juga ikut diunggah tanpa sepengetahuan saya. Dari pihak yang tidak bekerja sama seperti Likee ini, para pencipta lagu termasuk saya sendiri ini tentunya tidak memperoleh manfaat apapun. Oleh karena itu, saya memohon kepada Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk membuat peraturan yang lebih adil agar kami para pencipta lagu dapat memperoleh hak kami baik secara ekonomi maupun moral. Sekiranya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Yang Mulia. Baik, terima kasih saudara saksi bisa diberitakan. Baik Yang Mulia. Dari kuasa hukum pemohon apakah ada pertanyaan? Tidak ada Yang Mulia. Baik. Dari pemerintah apakah ada pertanyaan? Ada Yang Mulia. Silakan. Izin Yang Mulia, saya ingin mengajukan pertanyaan kepada Ibu Mutiara. Tadi Ibu menyampaikan bahwa masa masa dan media kita lebih banyak memberikan keuntungan dibandingkan dengan kondisi saat ini. Namun menurut catatan kami, masa saat itu merupakan yang masa sangat sulit. Saat itu pembajakan mencapai 99%. Oleh karena itu lahirlah pasal 10 ini yang dijadikan permasalahan oleh para pemohon. Pertanyaannya, apakah pasal 10 ini tidak pernah memberikan keuntungan dalam bisnis? Demikian pertanyaannya. Terima kasih Yang Mulia. Baik, saya langsung menjawab. Baik Yang Mulia, menanggapi pertanyaan dari Ibu Wakil Pemerintah, pembajakan ini tentunya sangat merugikan bagi kami para pencipta lagu termasuk saya sendiri dan menjadi pengalaman yang sangat menyakitkan. Di mana dahulu juga komunikasi ini masih belum seefisien saat ini, sehingga kami para pencipta lagu juga memiliki keterbatasan dalam bertindak. Namun dengan berkembangnya zaman, dengan adanya platform digital seperti YouTube ini memberikan peluang kepada kami para pencipta lagu untuk menuntut agar mereka menginformasikan bahwa lagu-lagu tersebut bukan dari publisher kami. Untuk platform lain seperti Spotify yang telah dikatakan oleh Ibu Rujana tadi, kami sebagai pencipta lagu hanya bisa meminta untuk melakukan take down tanpa memperoleh manfaat apapun. Sekiranya itu yang dapat saya jawab. Baik. Dari belah pihak apakah ada pertanyaan lagi? Cukup Yang Mulia. Dari Majelis Hakim? Yang Mulia. Baik, terima kasih atas keterangan saudara. Untuk berkas identitas saudara bisa diambil di kepaniteraan setelah sidang selesai. Silakan saudara meninggalkan ruang sidang. Baik. Selanjutnya saksi ketiga bisa maju ke depan. Baik Yang Mulia. Benar dengan saudara Malia Sarma? Benar Yang Mulia. Apakah saudara mempunyai hubungan darah, benda atau pekerjaan yang majelis hakim, panitia pengganti dan para pihak? Tidak Yang Mulia. Sebelum saudara saksi memberikan keterangannya, majelis hakim akan memeriksa identitas saudara terlebih dahulu. Baik Yang Mulia. Saya akan bertanya, nama lengkap saudara, Malia Sarma Yang Mulia. tempat tanggal lahir, Jakarta 17 Februari 1972 Yang Mulia. pekerjaan saudara. Sudah selesai Yang Mulia. Baik, saudara silakan kembali untuk memberikan keterangannya. Baik Yang Mulia. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Yang Mulia Ketua Hakim dan para majelis hakim Mahkamah Konstitusi yang saya hormati. Perkenalkan, saya Malia Sarma. Saya adalah seorang wira swasta yang berada di bidang musik, lebih tepatnya ada pengelola label independen yang menangani beberapa musik. Di sini izinkanlah saya memberikan sedikit pengalaman saya terkait dengan hak cipta lagu, di mana saya menemukan beberapa masalah terkait
pencipta lagu hingga nama penyanyi yang mulia. Saya tidak setuju adanya hal tersebut karena mereka tidak meminta izin terlebih dahulu kepada kami dan sehingga kami mendapatkan kerugian karena hal tersebut. Kami juga menemukan masalah lain di mana lagu-lagu dari musisi kami itu temponya dipercepat yang mulia. Saya telah melakukan beberapa proses seperti take down meskipun membutuhkan waktu yang cukup lama. Meskipun telah berhasil di take down, namun saya merasa perlu adanya perlindungan terhadap pemilik master dan juga pencipta lagu. Di era teknologi yang telah berkembang ini, saya mengharapkan terdapat aturan yang cepat dan tepat mengenai masalah tersebut yang mulia. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih yang mulia. Baik, terima kasih saudara saksi bisa berkenan. Baik yang mulia. Dari kuasa hukum pemohon, apakah ada pertanyaan? Ada ya, Bu ya? Silakan. Terima kasih yang mulia untuk saudara Ibu Malia Sama. Ketika Ibu menyebutkan bahwasanya terdapat fakta di mana lagu-lagu tersebut diedit dan juga dimanipulasi. Nah, pertanyaan dari kami adalah bagaimana pendapat atau pandangan Ibu mengenai fenomena tersebut melakukan? Jangan pendapat Bu, nanti jadinya menyimpulkan. Silakan dalam metode lain. Baik, terima kasih yang mulia. Mungkin yang ingin saya sampaikan yang pertama adalah sejauh mana sih dampak dari fenomena tersebut terhadap para saksi. Kemudian bagaimana juga dampak digitalisasi terhadap keterangan sila saudara selama pemilu April. Kemudian tadi Ibu juga menjelaskan bahwa saya sudah melakukan permintaan backdoor kepada beberapa media sosial. Bisa dijelaskan lebih detail lagi kapan permintaan itu diajukan, kemudian kapan itu dipenuhi dan sampai kapan di platform yang lain masih belum dilakukan. Mungkin yang terakhir pertanyaannya adalah apakah Ibu sudah melakukan masker kepada beberapa aplikator? Karena Ibu perlu diketahui bahwasanya terdapat media sosial yang bekerja sama dengan aplikator asing, tapi tidak bekerja sama dengan aplikator dalam negeri, sehingga terdapat perbedaan perlakuan. Mungkin itu saja dan terima kasih yang mulia. Baik, bisa langsung dijawab saudara saksi. Baik yang mulia. Izinkan saya menjawab dari pertanyaan kuasa hukum di mana terkait dengan dampak perubahan pada lagu kami, di mana kami ada yang menemukan dan bernama PSOI yang mengalami beberapa posisi seperti dengan dan juga dan juga. Di sini nanti Amizala yang sering mendapatkan fokusnya pertama segmen kami yang mulia. Setelah kami bertanya kepada ini, bagaimana perasaannya? Ia merasa sedih karena ia tahu menciptakan lagu tersebut dengan siapa yang tidak bertanggung jawab. Kemudian untuk proses take-down sendiri, kami telah meminta tolong kepada aplikator maupun publisher untuk men-take-down pada platform Spotify yang membutuhkan waktu 7 bulan, di mana men-take-down lagu serta utilina dan Amizala tersebut. Kemudian untuk platform sendiri, kami belum melakukan tindakan pada platform YouTube, namun kami telah bekerja sama dengan aplikator maupun publisher untuk mengawasi platform digital tersebut. Untuk dana sendiri, saya tidak dapat memberitahukan secara rinci karena saya juga belum pernah mengirimnya secara spesifik yang mulia. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, saya ingin bertanya ke Ibu Rahma. Apakah persoalan ini terletak pada media platformnya atau perbuatan tidak memberikan royalti? Sebenarnya ada dua aspek yang mulia, yaitu aspek moral dan juga aspek komersial. Namun saya hanya berfokus pada aspek moral, di mana jika ingin menggunakan lagu dari musisi kami, setidaknya izin terlebih dahulu yang mulia. Baik, saya mengerti Bu. Misalnya ketika memberikan izin, seharusnya sudah mencakup izin dari pemilik lagu tersebut. Ketika dipublish atau dikomersialkan, tidak menimbulkan kerugian. Benar begitu Bu? Benar yang mulia. Baik, apakah masih ada pertanyaan dari majelis hakim? Dari para pihak? Baik, terima kasih atas keterangan saudara. Untuk berkas identitas saudara bisa diambil di kemungkinan setelah sidang selesai. Silakan saudara meninggalkan ruang sidang. Baik yang mulia, terima kasih. Selanjutnya saksi keempat bisa maju ke depan. Baik yang mulia. Benar dengan saudara Tiarani Putri? Benar yang mulia. Apakah saudara mempunyai hubungan darah, sementara atau pekerjaan yang menjadi hakim, panitera pengganti dari para pihak? Tidak yang mulia. Sebelum saudara saksi memberikan keterangannya, majelis hakim akan memeriksa identitas saudara terlebih dahulu. Baik yang mulia. Saya akan bertanya, nama lengkap saudara, Tiara Putri yang mulia. tempat tanggal lahir, Ciamis 3 Februari 1946. pekerjaan saudara. Peneliti yang mulia. Baik, saudara bisa ke podium untuk memberikan keterangan. Baik yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Tiarani Putri SMMG. Saya aktif di bidang kekayaan intelektual dan berpengalaman bekerja di lembaga kekayaan intelektual PBB di Jenderal selama 10 tahun. Izinkan saya pada kesempatan kali ini untuk mengungkapkan penjelasan saya. Perubahan sosial, budaya, dan ekonomi terus terjadi
big data dan kecerdasan buatan atau AI menjadi kebutuhan utama. Dengan demikian, regulasi dan peraturan perundang-undangan perlu untuk menyesuaikan dengan perubahan ini, termasuk juga dalam bidang seni seperti musik dan literasi. Sebagai contoh, di era 60-an hingga 90-an, Undang-Undang Hak Cipta Indonesia telah mengatur mengenai penggunaan karya cipta dalam perdagangan fisik, seperti piringan hitam, kaset, dan juga CD. Tetapi dengan adanya perkembangan teknologi, Undang-Undang Hak Cipta telah mengalami beberapa perubahan untuk menyesuaikan dengan revolusi terkini. Nilai pasar digital global dunia pada tahun 2022 telah mencapai angka 17,5 miliar US$, sedangkan Indonesia baru menyumbang di angka 11 juta dolar. Hal ini masih jauh di bawah potensi yang seharusnya, padahal Undang-Undang Hak Cipta Indonesia telah memenuhi standar minimum perjanjian internasional di era digital. Hal ini ditandai dengan adanya ratifikasi perjanjian internasional seperti WCT, WPPT, dan juga BPAT oleh pemerintah Indonesia. Lebih lanjut, Undang-Undang Hak Cipta pada pasal 9 dan pasal terkait yang mengatur mengenai sarana kontrol teknologi telah mengatur dengan jelas mengenai transaksi dan aktivitas digital di dunia maya. Sehingga saat ini jika pasal 10 dan pasal 114 hanya dianggap mengatur mengenai perdagangan fisik saja. Sifatnya, pengalaman saya bekerja di lembaga kekayaan intelektual PBB di Jakarta Swiss, istilah perdagangan tidak terbatas pada mall atau toko fisik saja, melainkan juga termasuk pada situs, website, dan platform digital lainnya berbasis user generated content atau UGC. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Saudara saksi bisa diberikan. Baik, yang mulia. Dari para pihak, apakah ada pertanyaan? Tidak ada, yang mulia. Tidak ada, yang mulia. Dari majelis hakim? Cukup. Cukup, ya. Baik, saya cukupkan untuk keterangan saudara. Saudara bisa meninggalkan ruang sidang dan mengambil kartu identitas saudara di kepaniteraan setelah sidang selesai. Baik, terima kasih, yang mulia. Dari pihak pemohon, apakah masih ada saksi yang akan dihadirkan? Cukup, yang mulia. Baik, jika tidak ada, dari kuasa hukum pemohon, apakah akan menghadirkan ahli? Ada, yang mulia. Baik, dari pemerintah, apakah akan menghadirkan ahli juga? Ada, yang mulia. Untuk kuasa hukum pemohon, butuh berapa lama untuk menyiapkan saksi ahlinya? Kami membutuhkan waktu 7 hari untuk menyiapkan ahlinya, yang mulia. Kemudian dari pemerintah, butuh berapa lama untuk menyiapkan ahlinya? Kami membutuhkan waktu 7 hari untuk menyiapkan ahli, yang mulia. Baik, karena para pihak akan mengajukan ahli, majelis tawarkan untuk persidangan kita laksanakan 7 hari ke depan. Apakah para pihak keberatan? Tidak, yang mulia. Tidak, yang mulia. Baik, sidang akan dilanjutkan dalam waktu 7 hari ke depan. Panitera untuk 7 hari ke depan tanggal berapa? Tanggal 20 November 2023, yang mulia. Baik, sidang ditunda dan dilanjutkan tanggal 20 November 2023 pukul 11 WIB dengan agenda mendengarkan keterangan ahli pemohon dan ahli presiden. Dengan ini sidang selesai dan ditutup. Sidang perkara nomor 84/PU/21/2023 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Agenda sidang hari ini adalah untuk mendengar keterangan ahli pemohon dan ahli presiden. Diperkenalkan untuk pemohon yang hadir. Terima kasih, yang mulia. Dari pemohon, saya sendiri, Dr. Nadia Sanatani SHMH, beserta rekan saya, Dr. Widya Tias SHMH. Baik, terima kasih. Dari pemerintah siapa yang hadir? Baik, terima kasih, yang mulia. Dari pemerintah yang hadir saya sendiri, Dr. Nurul Abidin SMK. Demikian, terima kasih, yang mulia. Baik, agenda sidang hari ini adalah mendengar keterangan ahli pemohon dan ahli presiden. Untuk saudara Profesor Hajadina Fatonatul Jadi SHSSN dan Dr. Rahma Alia SHMH selaku ahli pemohon. Kemudian dari ahli presiden Profesor Latifah Hairul Statik SHMH. Petugas sidang bisa dihadirkan ahli ke ruang sidang. Apakah semua saudara ahli beragama Islam? Benar, yang mulia. Baik, sebelum saudara ahli memberikan keterangan, saudara harus disumpah terlebih dahulu. Apakah saudara bersedia? Bersedia, yang mulia. Juru sumpah mohon dibantu. Hakim anggota 4 mohon dibantu untuk memandu sumpahnya. Baik, terima kasih Ketua Majelis. Untuk saudari ahli pemohon dan ahli presiden, silakan posisi tangan lurus ke bawah dan timpang sumpah yang saya berikan. Baik, yang mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah sebagai ahli. Demi Allah saya bersumpah sebagai ahli Akan memberikan keterangan yang sebenarnya. akan memberikan keterangan yang sebenarnya, Tidak lain dari yang sebenarnya.
tidak lain dari yang sebenarnya. Terima kasih Majelis Umum. Saya kembalikan kepada Ketua Majelis. Baik, terima kasih ahli Mahmud Ahmad. Saudara ahli bisa duduk ke belakang. Baik, Yang Mulia. Kita mulai dari ahli pemohon terlebih dahulu. Kemudian nanti bisa dilanjut ahli presiden untuk memberikan keterangannya. Waktunya kurang lebih 10 menit, silakan. Izin Yang Mulia. Yang pertama, Silakan saudara ahli maju ke depan. dari Yang Mulia. Benar dengan saudara Dina Fatona Turjani. Benar, Yang Mulia. Apakah saudara mempunyai hubungan darah, benda atau pekerjaan dengan majelis hakim, panitera pengganti dan para pihak? Tidak, Yang Mulia. Silakan saudara maju untuk menunjukkan CV, surat tugas dan kartu identitas saudara. Baik, Yang Mulia. Saya akan bertanya. Nama lengkap saudara, Dina Fatona Turjani. tempat tanggal lahir, Semarang, Barat, Presiden Kesultanan. pekerjaan saudara. Ahli. Baik, saudara ahli bisa menunjuk untuk memberikan keterangan. Baik, Yang Mulia. Terima kasih Yang Mulia. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Dina Fatona Turjani sebagai ahli pemohon izin menjelaskan bahwa teknologi digital telah merevolusi model bisnis musik di Indonesia. Pada era analog, industri musik didominasi oleh label besar dan karya-karya rekaman didistribusikan dalam bentuk fisik seperti piringan hitam, kaset, dan juga CD. Tempat perdagangan musik yang dulunya berupa toko fisik kini beralih ke platform digital seperti YouTube, Spotify, maupun Apple Music. Ini menghilangkan ketergantungan musisi pada label karena mereka kini dapat merekam dan mendistribusikan karya secara mandiri dengan peralatan digital yang terjangkau. Namun perkembangan ini menimbulkan masalah baru pada sisi hukum, yaitu pada pasal 10 Undang-Undang Hak Cipta menggunakan istilah tempat perdagangan dan barang, yang mana istilah tersebut lebih relevan untuk produk fisik. Tanpa memperluas makna pasal ini agar mencakup tempat perdagangan digital, undang-undang tersebut tidak dapat melindungi hak-hak pencipta secara efektif di era digital. Saat ini platform berbasis user generated content atau UGC seperti TikTok dan juga YouTube memungkinkan pengguna untuk mengumumkan karya mereka termasuk cover lagu ataupun sinkronisasi musik dengan video. Hal ini meningkatkan potensi pelanggaran hak cipta dan hak terkait yang membutuhkan penegakan hukum lebih ketat. Hak cipta sendiri terdiri dari hak moral dan hak ekonomi, yang mana hak moral melindungi nama dan reputasi pencipta, sedangkan hak ekonomi menjamin manfaat finansial dari karya mereka. Di era digital, hak ekonomi ini lebih relevan dari sebelumnya karena cakupan eksploitasi karya semakin luas, melibatkan metode distribusi serta komersialisasi digital. Agar hukum tetap relevan, narasi pada pasal 10 Undang-Undang Hak Cipta itu perlu diperluas sehingga dapat menjangkau pasar digital dan melindungi pencipta serta pemilik hak terkait di era musik digital. Tujuan utama undang-undang ini tetap sama, yaitu melindungi hak cipta dan hak terkait dalam menghadapi perubahan teknologi yang pesat. Demikian dari saya, Yang Mulia. Terima kasih. Baik, terima kasih saudara ahli bisa duduk ke depan. Baik, Yang Mulia. Dari kuasa hukum, apakah ada pertanyaan? Ada ya, Bu ya? Silakan. Terima kasih Yang Mulia. Izin menanyakan beberapa hal kepada Mbak Dina. Yang pertama, pada pasal 9 ayat 1 tadi kan menyebutkan bahwasanya penggandaan itu terjadi dalam segala jenis. Nah, dalam platform digital yang berbasis UGC, kan platform memfasilitasi penerimaan penyebaran terhadap posting sampai ke platform yang lainnya. Pertanyaannya adalah, apakah platform tersebut dapat bertanggung jawab atas pelanggaran hak cipta jika konten yang diunggah itu melanggar hak tersebut? Kemudian yang kedua, jika konten tersebut diunggah kembali atau muncul konten yang serupa, apakah perlu ditutup saja atau ada indikasi hukum yang lain jika platform itu dianggap sengaja melanggar pelanggaran? Kemudian yang terakhir, terkait definisi tempat perdagangan dalam pasal 10, apakah ini hanya mencakup transaksi jual beli saja atau dapat merujuk pada nilai atau value tertentu? Mungkin cukup sekian, terima kasih Prof. dan cukup sekian, terima kasih Yang Mulia. Baik, silakan langsung dijawab. Baik, terima kasih Yang Mulia. Saya ingin menjawab pertanyaan dari pemohon. Yang pertama terkait pasal 9 Undang-Undang Hak Cipta mengenai penggandaan dengan berbagai cara. Ada pertanyaan, apakah platform digital yang menyediakan sarana penggandaan termasuk dalam kategori pelanggaran? Dalam kasus di luar negeri, platform yang memberikan pertukaran lagu itu dinyatakan bersalah walaupun penggandaan dilakukan oleh pengguna. Maknanya, menyediakan sarana bisa dianggap bersalah. Lalu yang kedua, mengenai safe harbor, tujuannya itu untuk melindungi perantara yang tidak mengetahui bahwa layanan mereka
kami cukup memadai untuk saat ini, meskipun perubahan undang-undang memerlukan proses yang cukup panjang. Demikian yang mulia, terima kasih. Baik, terima kasih. Dari yang anggota apakah ada pertanyaan? Ada yang mulia. Silakan. Baik, terima kasih yang mulia. Untuk saudara ahli Prof. Dina, tadi kan sudah dijelaskan mengenai undang-undang tersebut. Nah, seolah-olah undang-undang ini tuh sudah ketinggalan atau out of the date dibanding dengan perkembangan teknologi yang ada. Lalu yang ingin saya tanyakan, sebenarnya di mana sih letak gapnya itu, Prof? Itu saja yang mulia dan Prof. Dina, terima kasih. Silakan dijawab, saudara ahli. Baik, terima kasih yang mulia. Saya ingin menjawab pertanyaan dari hakim anggota 3 mengenai perbedaan antara perkembangan teknologi dan hukum. Ada gap karena hukum kadang-kadang tertinggal. Namun peran hakim dalam menafsirkan hukum secara progresif memungkinkan hukum beradaptasi dengan perkembangan zaman. Di situ juga ada keseimbangan antara hak individual yaitu hak cipta pencipta dan hak publik melalui pembatasan hak cipta seperti untuk tujuan pendidikan maupun penciptaan. Demikian yang mulia. Terima kasih. Baik, dari para pihak atau ada pertanyaan lagi? Dari majelis hakim? Baik, terima kasih atas keterangan saudara. Untuk berkas identitas saudara bisa diambil ke panitera translasi yang selesai. Silakan saudara meninggalkan ruang sidang. Baik, terima kasih. Selanjutnya ahli kedua bisa maju ke depan. Baik, yang mulia. Benar dengan saudara nama ahli? Benar yang mulia. Apakah saudara mempunyai hubungan darah, benda atau pekerja dengan majelis hakim, panitera pengganti dan para pihak? Tidak yang mulia. Silakan saudara maju untuk menunjukkan CV, surat tugas dan kartu identitas saudara. Baik, yang mulia. Saya akan bertanya, nama lengkap saudara? Nama ayah yang mulia. Tempat tanggal lahir? Jakarta 29/1977 yang mulia. Pekerjaan saudara? Konsultan yang mulia. Baik, saudara ahli bisa maju untuk memberikan keterangannya. Baik, yang mulia. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang yang mulia Ketua Hakim dan para majelis hakim Mahkamah Konstitusi yang saya hormati. Perkenalkan, saya Rama Alia SMH sebagai ahli pemohon yang akan menjelaskan bahwa perkembangan teknologi digital saat ini telah mempengaruhi pola pelanggaran dan juga penegakan hak kekayaan intelektual yang mencakup hak moral dan juga hak ekonomi pencipta. Hak kekayaan intelektualitas sebagai manusia seharusnya mendapatkan pengakuan dan perlindungan yang serupa dengan pengakuan atas kepentingan benda berwujud. Ada 4 alasan utama untuk melindungi hak cipta, yaitu keadilan, ekonomi, budaya, dan sosial. Pertama, perlindungan hak cipta memberikan keadilan pencipta agar dapat mengontrol penggunaan karyanya dan mendapatkan kompensasi yang layak. Kedua, hak cipta melindungi nilai ekonomi karya kreatif sebagai aset yang penting dalam perkembangan industri kreatif. Ketiga, karya cipta memperkaya identitas budaya nasional sehingga melindungi hak cipta dan mendorong terciptanya lebih banyak karya budaya. Keempat, hak cipta mendorong interaksi sosial karya yang menyatakan berbagai kelompok masyarakat. Namun, kemajuan teknologi ini juga meningkatkan risiko pelanggaran hak kekayaan intelektual, terutama dalam bentuk pembajakan digital. Pembajakan musik ini bergeser dari media fisik ke media digital. Hukum positif khususnya Undang-Undang Hak Cipta tahun 2014 belum sepenuhnya mengikuti perkembangan ini karena norma yang diatur hanya berfokus pada aspek fisik saja. Contohnya pada pasal 10 Undang-Undang Hak Cipta tahun 2014 yang mengatur larangan penjualan produk bajakan di tempat perdagangan fisik kehilangan relevansinya di era digital, di mana perdagangan musik terjadi secara online. Situasi ini mencerminkan kesenjangan antara hukum yang ada dan kondisi masyarakat sekarang, di mana menciptakan kesenjangan sosial dan juga kesenjangan praktis. Dalam menghadapi kesenjangan ini, diperlukan penafsiran teleologis oleh hakim untuk mengembangkan makna tempat perdagangan dalam pasal 10 agar mencakup platform
menurut Jerry Printer sendiri menekankan bahwa kepentingan publik itu dapat dilanggar untuk kepentingan bersama, seperti contoh pada tujuan pendidikan. Secara filosofis, platform digital ini dapat dimintai pertanggungjawaban jika memungkinkan pelanggaran hak cipta karena penyebaran yang luas yang terjadi pada platform digital ini menimbulkan skala kerugian yang besar ya Bunda. Demikian yang dapat saya katakan. Terima kasih. Baik, dari para pihak apakah ada pertanyaan lagi? Cukup yang mulia. Cukup yang mulia. Dari majelis hakim? Baik, terima kasih atas keterangan saudara. Untuk berkas identitas saudara bisa diambil di kementerian setelah yang selesai. Silakan saudara meninggalkan ruang sidang. Baik, yang mulia, terima kasih. Selanjutnya ahli presiden bisa maju ke depan. Baik, yang mulia. Benar dengan saudara Latifah Ayu Lestari? Benar yang mulia. Apakah saudara mempunyai hubungan darah, sebenda atau pekerjaan dengan majelis hakim, panitera pengganti dan para pihak? Tidak yang mulia. Silakan saudara maju untuk menunjukkan CV, surat tugas dan kartu identitas saudara. Nama lengkap saudara? Latifah Ayu Lestari yang mulia. Tempat tanggal lahir? Jakarta 5 November 1989 yang mulia. Pekerjaan saudara? Dosen di Fakultas Hukum Universitas Pajajaran yang mulia. Baik, saudara ahli bisa podium untuk memberikan keterangan. Baik yang mulia. Baik, terima kasih yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Latifah Ayu Lestari sebagai ahli presiden. Pendapat ini saya sampaikan terkait dengan permohonan uji material pada pasal 10 dan pasal 114 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Sesuai dengan kapasitas saya sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas Pajajaran dan guru besar Cyber Law dan Kekayaan Intelektual di Universitas Pajajaran. Pasal 10 dan pasal 114 Undang-Undang Hak Cipta mengadopsi prinsip preferability untuk melindungi kreator dan pemegang hak cipta yang sejalan dengan regulasi di negara lain. Pertanyaannya, apakah pasal ini mencakup ruang virtual dalam komersialisasi hak cipta lagu dan berdiri seiring pada transformasi digital? Di Amerika Serikat sendiri, di NCA memberikan perlindungan atau safe harbor bagi penyedia layanan online dari tanggung jawab pelanggaran hak cipta dengan syarat mereka menunjuk agen untuk menerima klaim. Perkembangan ini menunjukkan bahwa platform digital aktif dalam pengelolaan hak cipta sejalan dengan prinsip Lex Informatika. Di Jerman sendiri, putusan pengadilan federal menyatakan bahwa operator platform dapat bertanggung jawab atas pelanggaran hak cipta dan diwajibkan untuk memblokir konten yang melanggar sesuai dengan Undang-Undang Tanggung Jawab Hak Cipta Penyedia Layanan Berbagi Konten Online. Platform digital meskipun memberikan manfaat yang besar bagi industri kreatif juga sering digunakan untuk pelanggaran hak cipta. Oleh karena itu, platform perlu mekanisme yang tegas untuk menghapus konten pelanggaran dan penerapan teknologi untuk deteksi dan monetisasi. Teknologi seperti Copyright Free School atau CFP dan Content ID yang digunakan oleh YouTube untuk mendeteksi pelanggaran hak cipta juga berfungsi untuk monetisasi dengan YouTube membayar pemilik hak cipta dari iklan yang dimonetisasi. Praktik ini mendukung penafsiran luas pada pasal 10 dan pasal 114 Undang-Undang Hak Cipta untuk mencakup ruang virtual. Dengan kemajuan teknologi dan AI, platform digital seharusnya menerapkan alat seperti CFP dan Content ID untuk melindungi dari penciptanya. Negara-negara maju menerapkan sanksi bagi platform yang tidak menghapus konten pelanggaran, sejalan dengan tujuan dari Undang-Undang Hak Cipta tersebut. Pasal-pasal ini dapat ditafsirkan secara ekstensif mencakup ruang fisik dan virtual, seiring dengan transformasi bisnis konten digital. Hukum harus mengintegrasikan prinsip Lex Informatika dan melibatkan pembentuk hukum, penegak hukum, serta regulator hukum untuk menghadapi tantangan revolusi digital. Sekian yang dapat saya sampaikan, Yang Mulia. Terima kasih. Baik, terima kasih saudara ahli bisa diucapkan. Baik, Yang Mulia. Dari majelis hakim ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Baik, terima kasih yang mulia Prof. Latifah. Saya akan mulai dulu. Apa yang disampaikan Prof. Latifah merupakan suatu yang baru dalam perkembangan ilmu hukum Indonesia. Tadi Prof menyebutkan ada istilah Lex Informatika dengan keterangan yang disampaikan tadi. Saya anggap membangun teori law is a tool of social engineering menjadi law is a tool of social transformation. Kemudian ilmu hukum itu selalu bertiga dengan kemajuan teknologi. Maka dari itu kita harus melakukan pendekatan progresif. Nah, dari kondisi ini pendekatan apa yang harus kita lakukan? Dengan rubrik atau dengan out of the box. Kemudian di pasal 114
banyak sudah perusahaan-perusahaan MK yang biasa disebut ada judicial constraint, di mana kita tidak bisa melakukan perubahan atau sanksi tertentu yang berakibat karena judicial constraint yang merupakan pembuat dari kewenangan undang-undang. Nah, dari itu mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Nanti bisa dikatakan terkait dokumen yang mendukung keterangan dari pembimbing. Silakan menjawab. Baik Yang Mulia, langsung saja saya akan menjawab dari pertanyaan Yang Mulia Dr. Damar tadi terkait dengan teori hukum sebagai alat rekayasa sosial atau law as a tool of social engineering yang diawali oleh Ross Cooper, kemudian sangat terkenal dan kemudian menyebar di seluruh dunia dan di Indonesia dikembangkan lebih lanjut oleh Profesor Mokhtar Kusuma Atmada dengan teori hukum pembangunan. Lalu kami mengembangkan konsep ini di Pusat Studi Cyber Law di Universitas Padjadjaran yang mencakup asas formal, lembaga, dan proses hukum termasuk lembaga regulator yang sudah dilahirkan. Nah, meskipun hukum tersebut juga transformasi progresif penting untuk melindungi bangsa dari perkembangan digital. Kemudian yang berikutnya adalah terkait apakah kita harus berpikir out of the box. Kalau saya berpikir bahwa out of the box dalam pengertian transformatif memang kita perlukan. Karena apa? Progresif transformatif itu adalah untuk melindungi bangsa kita dari perkembangan digital yang sangat luar biasa ini. Berikutnya terkait dengan rulemaking, menurut saya setuju seandainya nanti Mahkamah dengan Yang Mulia para hakim konstitusi ini akan menambahkan pasal tersendiri pada pasal 10 dan kemudian menambahkan bahwa itu termasuk dengan ruang digital. Maka ini akan memberikan kepastian. Jadi nantinya jika Mahkamah menambahkan pasal untuk mencakup ruang digital dalam pasal 10 ini akan memberikan kepastian yang baik. Kemudian ada beberapa tulisan saya Yang Mulia sebetulnya yang saya tulis di Kompas adalah sekitar 117 artikel. Barangkali nanti bisa di-share ke sekitarnya. Baik, terima kasih yang dapat saya jawab. Baik, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Saya Silakan. baik, terima kasih Yang Mulia. Saya ingin memberikan apresiasi terlebih dahulu Prof. atas keterangan yang disampaikan tadi. Jadi saya ingin bertanya seperti ini, Prof. Apakah platform layanan digital ini memang baru berkembang dalam beberapa tahun terakhir sehingga pada saat pembentukan undang-undang ini tidak terpikirkan? Jadi pertanyaan ini saya sampaikan karena bukan tidak mungkin nanti setelah platform layanan digital akan timbul lagi satu yang baru atau tempat yang baru. Di sini juga saya ingin mendapatkan pencerahan mengenai background pada saat itu. Apakah ini memang perkembangan baru dan perkembangan ke depan juga yang barangkali sudah Prof prediksi? Itu saja Prof. Terima kasih. Silakan dijawab. Baik, Yang Mulia Hakim Konstitusi, saya akan menjawab pertanyaan dari Yang Mulia Hakim Konstitusi Pak Rizky Medianto. Apakah kita waktu itu tidak memproduksi adanya digital ini? Saksi lain termasuk takedown tidak saksi lain termasuk takedown untuk konten pelanggaran hak cipta sudah diprediksi dalam undang-undang dengan koordinasi antara Menkumham dan Menkominfo untuk pelaksanaannya. Mengenai keadilan bagi pencipta, peningkatan kami tidak lagi pada kriminalisasi yang berisiko merugikan pencipta, tetapi pada remunerasi yang memungkinkan mereka mendapatkan hak ekonomi secara baik. Misalnya denda besar seperti yang dikenakan oleh Uni Eropa pada Meta menunjukkan bahwa pendekatan lebih baik melalui denda daripada kriminalisasi yang justru akan meningkatkan kesejahteraan pencipta. Interupsi Yang Mulia, mohon maaf ketua kita itu artinya tidak sama sekali menginginkan kriminalisasi sebagai dewas atau langkah terakhir. Betul, karena di pasal 114 itu masih tetap bisa dipakai untuk pasal 10. Yang saya takutkan nanti salah pemahaman seolah-olah nggak boleh digunakan dan pidananya jadi langkah terakhir gitu. Itu dan yang di pasal 114 itu denda sifatnya denda besar juta setiap pelanggaran. Maaf Pak, kalau sebagai upaya review, apakah kemudian administrasi dan perdata harus tetap didorong sebagai syarat bahwa ini baru bisa dijalankan pidananya? Ini harus didorong. Iya Yang Mulia, sebetulnya di Undang-Undang Pidana ada ketentuan yang mengatakan bahwa jika ada orang akan menuntut secara pidana, dia wajib melakukan mediasi lebih dulu. Jadi dia harus melakukan mediasi. Nah, disitulah sebetulnya pendekatannya lebih ke bagaimana dia harus mendapatkan hak-hak ekonominya. Jadi misalnya ada kita lagu yang merasa bahwa lagu dia dirugikan oleh karaoke, maka daripada dia menuntut pidana kemudian dia tidak dapat apa-apa, tapi kalau dia negosiasi kemudian setelah itu dia mendapat ganti rugi, itu kan jauh lebih bermanfaat untuk penciptanya dan dengan kita. Silakan dilanjutkan. Baik, terkait tadi yang ditanyakan juga oleh Dr. Rizky Medianto, apakah platform digital baru berkembang hari ini? Tentunya tidak, meskipun platform digital telah lama ada, perkembangannya ini sangat cepat dengan jaringan 4G dan 5G yang memudahkan akses. Mengenai perubahan norma undang-undang, itu sebenarnya kewenangan dari majelis. Dan mengenai platform digital akan melindungi dari pelanggaran di ruang komersial. Saya kira semua pertanyaan itu sudah terjawab, majelis. Terima kasih. Baik,
kasih. Apakah ada majelis hakim ada pertanyaan lagi? Baik, terima kasih atas keterangan saudara. Untuk berkas identitas saudara bisa diambil di keterangan setelah sidang selesai. Silakan saudara meninggalkan ruang sidang. Baik, terima kasih yang mulia. Baik, saya cukupkan. Mahkamah menawarkan kepada para pihak untuk menyerahkan kesimpulannya sampai hari Kamis tanggal 24 November 2023 pukul 11 WIB di kepaniteraan. Apakah para pihak keberatan? Sidang akan dilanjutkan dalam waktu 14 hari ke depan. Panitera untuk 14 hari ke depan tanggal berapa? Tanggal 4 Desember tahun 2023 ya mulia. Baik, sidang ditunda dan dilanjutkan tanggal 4 Desember 2023 pukul 11 WIB dengan agenda pembacaan putusan. Dengan ini sidang selesai dan ditutup. Sidang perkara nomor 84 garing PUU 21/2023 pengujian Undang-Undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam acara pengucapan putusan hakim majelis saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Selanjutnya saya akan cek kehadiran para pihak. Pemohon hadir? Pemohon tidak hadir, Bu ya. Mengapa tidak hadir? Mohon maaf ya, Bu ya. Pemohon sebenarnya tidak bisa hadir. Baik. Dari pemerintah apakah hadir? Pemerintah hadir. Selanjutnya dari perwakilan DPR apakah hadir? Hadir ya, Bu ya. Baik. Selanjutnya saya akan membacakan putusan Mahkamah Konstitusi. Putusan nomor 84 garing PUU 21 garing 2023. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 1.1 yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang diajukan oleh 1. PT Aquarius Pustaka Musik dalam hal ini diwakili oleh Rita Marlina. Identitas lengkapnya dianggap dibacakan. Selanjutnya disebut sebagai pemohon 1. 2. PT Aquarius Musik Indo dalam hal ini diwakili oleh Budi Haryadi. Identitas lengkapnya juga dianggap dibacakan. Selanjutnya disebut sebagai pemohon 2. 3. Beli Guslo. Identitas lengkapnya dianggap dibacakan. Selanjutnya disebut sebagai pemohon 3. Berdasarkan surat kuasa khusus masing-masing tertanggal 30 September 2023 memberi kuasa kepada Dr. Nanda Resta Natalia SIMH, Dr. Widya Dwi Wahyuning Tias SIMH, dan kawan-kawan para advokat yang tergabung pada kantor hukum NW&Co yang beralamat di City Home Level 3 Sentra Bisnis Arta Gading D3, Jalan Boulevard Arta Gading, Kelapa Gading, Jakarta Utara, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa. Selanjutnya disebut sebagai para pemohon. 1.2. Membaca permohonan para pemohon. Mendengar keterangan para pemohon. Mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat. Mendengar dan membaca keterangan Presiden. Mendengar dan membaca keterangan ahli dan saksi para pemohon. Mendengar dan membaca keterangan ahli Presiden. Memeriksa bukti-bukti para pemohon. Memeriksa bukti-bukti Presiden. Membaca kesimpulan para pemohon dan Presiden. 2. Duduk perkara selanjutnya dianggap dibacakan. 3. Pertimbangan hukum kewenangan Mahkamah 3.1 3.2 dianggap telah dibacakan. Mahkamah berwenang mengadili permohonan aku. Kedudukan hukum pemohon 3.3 3.4 3.5 dianggap dibacakan. 3.6 menimbang oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan aku dan pemohon 1, pemohon 2 dan pemohon 3. Selanjutnya disebut para pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai pemohon dalam permohonan aku, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan para pemohon. Pokok permohonan 3.7 menimbang dalam mendalilkan inkonstitusionalitas pasal-pasal yang diuji. Para pemohon mengemukakan dalil-dalil permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut. Selengkapnya dimuat pada bagian dulu perkara. 1. Para pemohon menilai pasal 10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 belum efektif sebagai tindakan preventif karena hanya mencabut pengelola pusat perdagangan fisik
bahwa platform digital yang banyak menampilkan konten melanggar hak cipta, khususnya musik dan lagu tanpa izin pemilik hak. 2. Bahwa para pemohon menyatakan pemanfaatan hak cipta musik dan lagu tidak menguntungkan pencipta dan pemilik hak terkait karena tidak adanya pembayaran royalti dan hak moral mereka sering dilanggar atau diganti namanya oleh pihak lain. Hak cipta seharusnya membantu pemegangnya memperoleh pendapatan untuk kesejahteraan. 3. Bahwa para pemohon berpendapat bahwa sanksi dalam pasal 114 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tidak efektif untuk menjerat pengelola platform digital berbasis konten yang dibuat pengguna atau UGC karena definisi pengelola tempat perdagangan terlalu sempit. 4. Bahwa menurut pemohon pasal 110 dan pasal 114 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2012 tidak memadai untuk melindungi hak konstitusional karena rumusannya terbatas dan tidak mampu mengikuti perkembangan teknologi sehingga sulit menegakkan hukum terkait pelanggaran hak cipta di media sosial. Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil tersebut di atas, para pemohon pada pokoknya memohonkan agar Mahkamah 1. Mahkamah menyatakan pasal 10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2012 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mengikat kecuali diartikan bahwa pengelola tempat perdagangan dan platform UGC dilarang membiarkan penjualan, penayangan atau pengadaan barang pelanggaran hak cipta atau hak terkait. 2. Menyatakan pasal 114 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat kecuali diartikan bahwa pengelola platform perdagangan dan UGC yang mengetahui adanya pelanggaran cipta dapat dipidana penjara hingga 10 tahun dan atau denda hingga 4 miliar rupiah. 3.8 menimbang bahwa para pemohon mendukung permohonannya dengan mengajukan bukti surat atau tulisan bernomor P1 hingga P13 yang disahkan dalam persidangan menghadirkan ahli Prof. Jardina Fathonatul Rizani SHMH dan Dr. Rahma Alia SHMH serta saksi-saksi Renjana Nariswara SIKOM SSN, Mutiara Mawar SSN alias Ratna SM, Syarat Putri SM MBA, keterangan ahli dan saksi didengarkan pada sidang tanggal 13 dan 20 November 2023 dan kesimpulan diserahkan pada tanggal yang sama. 3. Dan menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat menyampaikan keterangan lisan pada sidang Mahkamah tanggal 6 November 2023 dan menyerahkan keterangan tertulis pada 7 November 2023. 3.10 menimbang bahwa Presiden memberikan keterangan lisan di persidangan dan menyerahkan keterangan tertulis pada 19 Oktober 2023 serta mengajukan PK1 dan PK2. Ahli Dr. Latifah Ayu SHMH memberikan keterangan pada 20 November 2023 dan kesimpulan diserahkan pada 21 November 2023. 3.11 menimbang bahwa Mahkamah setelah memeriksa permohonan pemohon, keterangan DPR, keterangan Presiden, keterangan ahli dan saksi pemohon serta ahli Presiden, bukti-bukti tertulis dari pemohon dan Presiden serta kesimpulan tertulis keduanya, selanjutnya mempertimbangkan pokok permohonan pemohon. 3.12 menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih jauh pokok permohonan para pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. 3.12.1 bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 mengatur hak moral dan hak ekonomi pencipta, di mana hak moral berlaku seumur hidup dan dapat dialihkan, sedangkan hak ekonomi mengarah pemanfaatan karya tanpa izin. Teknologi memudahkan penyebaran karya, sering merugikan pencipta melalui pelanggaran di media sosial berbasis UGC. Pelanggaran tidak dikenakan sanksi jika penggunaan bersifat non-komersial menguntungkan atau dengan persetujuan pencipta. 3.12.2 bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 menegaskan perlunya perlindungan hukum bagi pencipta dan pengguna hak cipta dalam konteks perlindungan teknologi. Meskipun teknologi informasi mendukung perlindungan hak cipta, ia juga dapat memicu pelanggaran sehingga diperlukannya pengaturan proporsional. Cipta sebagai kekayaan intelektual diharapkan dapat meningkatkan kontribusi sektor ekonomi kreatif terhadap perekonomian nasional. 3.12.4 bahwa Mahkamah menilai perlindungan hak cipta perlu disesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi agar sesuai dengan semangat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2012. Saat ini perlindungan belum ada sehingga diperlukannya penyusunan aturan untuk efektivitas, peningkatan kesadaran masyarakat dan kejelasan sanksi juga penting untuk penegakan hukum dan efek jerah bagi pelanggar. Selanjutnya, 3.13 menimbang bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal sebagaimana diuraikan pada paragraf 3.12, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan persoalan konstitusionalitas norma Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang dipersoalkan oleh para pemohon yang pada pokok-pokoknya sebagai berikut. Poin pertama, apakah benar pasal 10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tidak dapat menjerat pelanggaran hak cipta di platform layanan digital berbasis UGC karena ukuran larangan dari pengelola sehingga dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 menurut para pemohon. Poin kedua, apakah benar pasal 114 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 terlalu terbatas dan sempit untuk melindungi hak konstitusional para pemohon karena tidak mengikuti perkembangan teknologi yang juga dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. 3.14 menimbang bahwa terhadap permasalahan konstitusionalitas sebagaimana tersebut dalam rangka angka 1 paragraf 3.13 tersebut di atas Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. 3.14.1 bahwa Mahkamah mengutip pasal 10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang melarang pengelola tempat perdagangan membiarkan penjualan atau pengadaan barang pelanggaran hak cipta. Para pemohon meminta perluasan makna pasal ini agar mencakup pengelola platform digital legisi. Menurut Mahkamah, perlindungan hak cipta dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dan Undang-Undang terkait teknologi masih belum cukup untuk mengatasi pelanggaran di era digital.
3.14.2 bahwa Mahkamah menilai pasal 10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 belum relevan dengan perkembangan teknologi karena istilah barang dan tempat perdagangan hanya cocok untuk produk fisik, tidak mencakup karya digital. Karena itu perluasan makna diperlukan agar pasal ini tetap relevan dan memberikan kepastian hukum bagi kita di era digital. 3.14 juga bahwa Mahkamah berpendapat bahwa platform bisa harus bertanggung jawab atas potensi pelanggaran hak cipta dengan mendeteksi dan mencegah penggandaan tanpa izin. Prinsip strict liability menetapkan tanggung jawab pada pengelola platform sehingga pasal 10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 perlu ditafsirkan lebih luas untuk mencakup ruang virtual sebagai tempat perdagangan demi melindungi hak cipta di era digital. 3.14.4 bahwa Mahkamah menegaskan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 bertujuan melindungi pemegang hak cipta di era teknologi. Pasal 10 perlu diperluas agar platform berisi menggunakan teknologi pengaman untuk mencegah pelanggaran hak cipta dan memastikan konten berisik. Mahkamah menyetujui dalil pemohon terkait ketidakpastian hukum dalam pasal 10 dan menyatakan bahwa norma ini harus dimaknai secara bersyarat dalam putusan. 3.15 para pemohon berpendapat bahwa sanksi pidana dalam pasal 114 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tidak dapat diterapkan kepada pengelola platform layanan digital berbasis subsidi karena definisi pengelola tempat perdagangan yang terlalu sempit. Mahkamah mempertimbangkan hal ini sebagai berikut. 3.15.1 bahwa dalam menanggapi dari para pemohon, Mahkamah menekankan pentingnya substansi pada pasal 114 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa pengelola perdagangan yang dengan sengaja membiarkan penjualan atau pengadaan barang yang melanggar hak cipta dapat dikenakan denda maksimal 100 juta rupiah. Rumusan pasal ini mencakup beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan, yaitu poin 1 bahwa pasal 10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 melarang pembiaran penjualan dan atau pengadaan barang yang melanggar hak cipta di tempat perdagangan yang dikelola. Poin kedua bahwa pasal 114 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 menetapkan hukuman pidana untuk pelanggaran yang diatur dalam pasal 10. Mahkamah berpendapat bahwa pemaknaan baru pasal 10 harus diterapkan pada pasal 114 sehingga penegak umum tidak dapat memisahkan penerapannya dari interpretasi yang lebih luas. Mahkamah mengacu pada putusan nomor 46 tahun 2016 untuk mendukung penggunaannya. 3.15.2 berdasarkan pasal 114 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tetap berlaku sesuai putusan MK Nomor 46 Tahun 2016 dengan penerapan disesuaikan dengan interpretasi baru. Aparat penegak hukum harus mengikuti interpretasi tersebut dan pembentuk undang-undang diharapkan segera menyesuaikan pasal 114. Pasal 10 menimbulkan ketidakpastian hukum, sementara pasal 114 memberikan kepastian sehingga permohonan dikabulkan sebagian. 3.16 menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. Konklusi. Berdasarkan penilaian asas fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan 4.1 Mahkamah berwenang mengajukan permohonan aku. 4.2 Para pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan aku. 4.3 Permohonan para pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 dan seterusnya dianggap dibacakan. 5. Amar putusan mengadili 1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian. 2. Mahkamah menetapkan bahwa pasal 10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang melarang pengelola tempat perdagangan membiarkan penjualan atau penggandaan barang pelanggaran hak cipta bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mengikat kecuali dimaknai sebagai larangan bagi pengelola tempat perdagangan dan platform layanan digital berbasis UGC untuk membiarkan penjualan, penayangan dan penggandaan barang pelanggaran hak cipta. 3. Menolak permohonan para pemohon untuk selain dan selebihnya. 4. Memerintahkan pembuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan hakim pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 oleh 7 hakim konstitusi Profesor Dr. Jonathan Jordan SIMH MSI selaku hakim ketua, Dr. Damar Ulum Bintara Santosa SIMH NIP, Dr. Sofia Ayu Kutriana SIMH, Dr. Caroline Stefani Manuela SIMH NU, Dr. Firlia Zara Firdausi SIMKN, Dr. Rizky Medianto SIMH PhD, Dr. Silvina Viola Sabila SIMH NU, masing-masing sebagai hakim anggota yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 4 bulan Desember tahun 2023 selesai diucapkan pukul 11.30 WIB oleh 7 hakim konstitusi dibantu oleh Mina Ginting SH sebagai panitera pengganti.
oleh para pemohon atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. Hakim akan meninggalkan ruang sidang. Para pihak dimohon berdiri. Para pihak dipersilakan untuk meninggalkan ruang sidang. Sudah. Balik lagi atau di situ aja? Silakan Pak. Oh. Baik,